kekuatan Islam politik mengalami persoalan masing-masing menjelang pemilu 2024. Partai-partai yang bernapaskan Islam tidak sedang baik-baik saja. Kalau tidak mau dibilang sakit parah, maka paling tidak demamnya dapat berdampak pada komorbid atau penyakit berat bawaan. Partai Islam terbesar di parlemen saat ini adalah PKB yang sedang menahan ombak besar ujian politik atas kepemimpinan Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar. Kepemimpinan Muhaimin Iskandar mulai dipertanyakan, terutama dari tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama yang lebih dekat dengan kelompok mantan Presiden Gus Dur. Secara terbuka, Yeni Wahid melayangkan kritiknya terhadap Muhaimin yang elektabilitasnya tidak mengalami kenaikan. Tentunya apa yang didapatkan oleh Gus Muhaimin tidak lepas dari kekalahan proksi politiknya dalam perebutan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Yahya Stakuf yang terpilih kemudian menyatakan netralitas NU dari kekuatan politik, meski pengurusnya kebanyakan adalah pentolan berbagai partai politik. Tentu kita dapat menduga maksud dari Gus Yahya adalah hubungan NU dan PKB yang selama ini mesra. Berkoalisi dengan Partai Gerindra bukanlah solusi terhadap masalah PKB hari ini. Bisa saja PKB akan makin ditinggalkan oleh konstituen NU. Sebagai partai Islam kedua terbesar berdasarkan suara atau kursi di parlemen, PKS juga serupa dan memiliki problem tersendiri. Anies Baswedan yang selama ini menjadi piala mereka malah diumumkan oleh Partai Nasdem sebagai kandidat calon presiden terlebih dahulu. PKS dan Anies Baswedan yang selama ini dianggap senapas punya hitung-hitungan yang juga belum tuntas. Tentu ini akan menjadi pertanyaan publik. Kalau melihat basis politik konstituen PKS, maka mayoritas memiliki asosiasi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Tidak terbayangkan PKS akan berhadapan-hadapan dengan Anies. Tentu elit PKS tidak memiliki pilihan yang banyak bila ingin selaras dengan pilihan konstituennya. Jika dukungan kepada Anies diumumkan lebih awal, maka konsolidasi simpatisan dan pemilih PKS akan semakin cepat dilakukan. Sementara itu, PAN dan P3 sudah bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yang dibentuk bersama Partai Golkar. Kalau calon presiden yang diajukan adalah Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, tentunya kerja keras ekstra dibutuhkan untuk menjaga kekuatan politik. Sampai hari ini, koalisi ini mengaku masih menyusun program yang hendak diusung oleh siapapun capresnya nanti. Jika sampai pendaftaran caleg, KIB belum mengumumkan capresnya, bisa saja P3 ditinggalkan bakal caleg potensial atau anggota legislatifnya. Sementara PAN bisa saja kehilangan caleg potensial yang lebih cocok dengan partai pengusung kandidat yang digemari oleh pemilih Islam perkotaan. Partai-partai Islam akan menghadapi tantangan besar di pemilu 2024 nanti, maka perhitungan yang tepat dalam pemilu presiden akan sangat berpengaruh.